Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat sampai hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang bahaya sifat riya. Ar-riya berasal dari kata kerja ra yang bermakna memperlihatkan, sedangkan yang dimaksud dengan riya adalah memperlihatkan, memperbagus suatu amalan ibadah tertentu, seperti sholat, saum, puasa, atau lainnya, dengan tujuan agar mendapat perhatian dan pujian manusia. Bahaya sifat riya. Riya termasuk syirik. Riya adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan penyakit hati inilah yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW akan menimpa umatnya. Sebagaimana sabdanya, sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asgar, syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asgar? Beliau SAW menjawab, ar-riya, hadis riwayat Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid nomor 27742. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengelompokkan riya ke dalam syirik asgar, kecil. Dalam riwayat lain, beliau menyebutkan sebagai syirik khafi, samar, karena sifatnya yang sangat halus dan samar, sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik khafi, samar. Para sahabat bertanya, apa syirik khafi itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, riya, karena sesungguhnya ia lebih samar dalam diri kalian dari rayapan semut. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Nabi menyebut riya sebagai syirik sarair. Wahai manusia, jauhilah syirik sarair. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa syirik sarair itu? Beliau bersabda, seseorang berdiri melakukan sholat, lalu memperindah sholatnya, bersungguh-sungguh karena ingin dilihat oleh orang lain. Itulah syirik sarair. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Lebih menakutkan dari Al-Masih Dajjal. Namun demikian, ternyata riya lebih bahaya dari fitnah Al-Masih Dajjal. Rasulullah SAW mengingatkan, maukah kalian kukabari tentang sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian melebihi Al-Masih Ad-Dajjal? Yakni syirik khafi, yaitu seseorang berdiri menunaikan sholat lalu memperindah sholatnya karena dilihat oleh orang lain. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan untuk berlindung dari Al-Masih Dajjal pada setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, siksa kubur, dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Riya dapat menghapus pahala dan berkah amal. Amalan yang dicampuri oleh riya akan hilang berkah dan pahalanya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Menurut penjelasan para ulama, yang menghapuskan seluruh amalan adalah syirik besar, sedangkan syirik kecil, riya dan sum'ah hanya menghapuskan amalan yang dicampuri syirik kecil tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264,
Allah menerangkan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Ria menyebabkan azab di akhirat. Berkenan dengan orang yang ria dalam sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa mereka akan mendapatkan al-wail, azab atau neraka wail, sebagaimana dalam surat Al-Maun ayat 4-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang berbuat ria. Quran Surat Al-Maun ayat 4-6. Dalam ayat tersebut, Allah mengabarkan bahwa balasan bagi orang yang ria dalam sholatnya adalah al-wail, kebinasaan dan azab. Pelaku ria tidak mendapat apa-apa di akhirat. Orang yang ria dalam amal ibadahnya tidak akan memperoleh apa-apa dari amalannya. Ia tidak akan mendapat pahala dari ibadah yang dilakukannya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis qudsi bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa di antara mereka yang melakukan amal akhirat dengan niat imbalan dunia, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah berfirman, "Aku tidak butuh syarikat sekutu, maka siapa yang melakukan amalan yang di dalam amal itu ia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku berlepas diri darinya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.